Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Ibu Sherliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Bapak Belman Tambunan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat Hakim Tinggi Hakim Ad Hoc, Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Serta tak lupa yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya, kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik Sidang Pemeriksaan Setempat dan Permasalahannya. Pada hari ini, Jumat 15 Maret 2024, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Kami
Ini bunyi, udah jalan semua nih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Marilah kita hening sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik Sidang Pemeriksaan Setempat dan Permasalahannya. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada hari ini yakni Ibu Serliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Moderator Bapak Belman Tambunan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan notulis Bapak Hisar Simarmata, Sarjana Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Kepada moderator, kami persilahkan memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Kepada yang terhormat, Bapak Belman Tambunan, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya kita di siang hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pembinaan
yang mana kita laksanakan rutin setiap 1 kali seminggu. Jadi hari ini kita akan ke bagian masalah pembinaan, yaitu masalah dengan topik sidang pemeriksaan setempat atau PS dan permasalahannya yang disampaikan oleh Ibu Sherliwati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan untuk itu kepada saudara-saudara sekalian, rekan-rekan hakim di wilayah Pengadilan Negeri Tinggi Medan akan kami perkenalkan beliau dan riwayat pekerjaannya. Nama lengkap beliau adalah Sherliwati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dan diawali karirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Medan. Yang kedua sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Stabat. Kedua Pengadilan Negeri Kabanjahe. Yang ketiga di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan kemudian hakim Pengadilan Negeri Batam. Dan kemudian sebagai wakil ya, Tanjung Pati ya. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Lalu kemudian beliau kembali kepada menjadi hakim di Pengadilan Negeri Medan. Dan kemudian beliau hakim tinggi pertamanya adalah di Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dan sekarang beliau bertugas di Pengadilan Tinggi Medan. Beliau adalah sebagai hakim karir yang sudah lang-lang buana dan sudah banyak pengalaman. Dan beliau itu S2-nya adalah di Universitas Medan Area dan juga dari Universitas Sumatera Utara sebagai S1-nya. Dan untuk itu beliau telah ditetapkan untuk acara pembinaan sekarang itu dengan judul sidang pemeriksaan setempat atau PS dan permasalahannya. Kiranya nanti beliau akan memaparkan secara lengkap bagaimana tentang pemeriksaan di tempat dalam bab perkara perdata, yang mana untuk hal ini perlu dilakukan untuk menentukan ketepatan daripada batas-batas maupun objek perkara, sehingga perkara tersebut nanti seandainya pun sudah berkekuatan hukum tetap, tidak terjadi perbedaan atau nanti akibatnya mengakibatkan non-executable. Jadi untuk singkatnya, kepada Ibu Sherliwati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kami persilakan untuk memaparkan judul daripada pembinaan sekarang ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim Justisial dan Hakim Ad Hoc, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Tinggi sewilayah Pengadilan Tinggi Medan dan juga Wakil Ketua serta seluruh rekan-rekan hakim yang bertugas di pengadilan negeri ataupun seluruh yang hadir mengikuti jalannya bimbingan teknis ini. Pada sore hari ini saya sengaja mengambil topik sidang pemeriksaan setempat dan permasalahannya. Meskipun sebenarnya materi yang disarankan kepada saya bukan ini, tapi saya memilih yang sering kita lakukan pada saat bertugas. Berharap rekan-rekan hakim yang bertugas di pengadilan negeri ini dapat menyampaikan apa kendala-kendala yang ditemukan di dalam
pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat. Karena bagaimanapun Bapak-bapak Ibu hakim tinggi yang bertugas di pengadilan tinggi ini sudah lebih dahulu menjalankan persidangan pemeriksaan setempat tersebut, dan mungkin dari segi pengalaman mungkin lebih banyak. Walaupun dari segi pengetahuan mungkin Bapak Ibu yang bertugas di pengadilan negeri lebih banyak ilmunya, tapi dari segi praktis kan ini karena masalah pemeriksaan setempat inilah praktek persidangan tentunya sangat berkaitan erat dengan pengalaman bersidang. Salah satu proses persidangan di dalam memeriksa perkara perdata, terutama yang objek perkaranya menyangkut barang tidak bergerak, adalah dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat. Dan dalam kebiasaan yang sudah hampir dipahami oleh warga peradilan sering disingkat dengan kata PS. Dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah sidang lapangan. Sidang pemeriksaan setempat tersebut adalah proses persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan dan langsung dilaksanakan di lokasi yang menjadi objek perkara yang sedang disengketakan. Majelis hakim atau salah seorang hakim yang ditunjuk datang langsung ke tempat objek, biasanya tanah tersebut, untuk melihat secara langsung keadaan objek tanah yang disengketakan. Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 180 RBG atau pasal 153 HIR, pasal 211 sampai dengan 214 RV, yang isinya pada pokoknya mengatur hal yang tidak jauh berbeda, di mana disebutkan, jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat 1 atau 2 orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. Jika melihat dan membaca ketentuan tersebut, maka sederhananya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat objek perkara. Menurut Profesor Subekti, pemeriksaan setempat tidak lain daripada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu. Sehingga apa yang dilihat oleh hakim itu sendiri di tempat tersebut dapat dilihat oleh hakim di muka persidangan. Pendapat yang sama juga diikuti oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1999 tentang biaya administrasi, yang menyebutkan pemeriksaan setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan. Tidaklah salah jika pemeriksaan setempat disebut sebagai metode pemeriksaan dengan cara memindahkan sidang dari gedung pengadilan ke tempat objek perkara. Dengan alasan logis tidak mungkin objek tersebut dibawa ke dalam gedung pengadilan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan di tempat objek perkara berada. Dari pengertian tersebut yang dapat kita ketahui lagi bahwa pemeriksaan setempat dilaksanakan untuk mencari fakta atau dilaksanakan pada sidang pembuktian atau pemeriksaan alat bukti. Bagaimana cara pelaksanaan sidang pemeriksaan tersebut? Di dalam pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, pasal 211 sampai 214 RP tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan setempat menjadi mengikuti kebiasaan para hakim di pengadilan yang bisa saja berbeda-beda satu sama lain. Mengambil contoh di salah satu pengadilan, pemeriksaan di setempat dilaksanakan dengan cara datang ke lokasi, kemudian menanyakan kepada para pihak, penggugat dan tergugat, terkait objek perkara. Sedangkan di tempat lain juga dilakukan dengan cara melihat alat bukti surat, kemudian mencocokkan dengan kondisi lapangan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat di lapangan. Hal ini menyebabkan cara pelaksanaan pemeriksaan setempat menjadi bisa berbeda-beda satu sama lain. Pada akhirnya, tata cara ini akan berdampak pada validasi fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat. Coba saja kita bayangkan jika pemeriksaan hanya dilaksanakan dengan meminta keterangan dari para pihak, tanpa menyesuaikan dengan alat bukti. Pastilah mereka, yaitu para pihak, akan menyebutkan sesuai dengan yang mereka tulis dan dalam gugatan atau jawaban. Tingkat validasi atau kebenaran fakta tersebut menjadi sangat rentan untuk dimanipulasi. Oleh karenanya pelaksanaan PS diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim
majelis hakim yang memimpin sidang pemeriksaan setempat tersebut. Pemeriksaan setempat dilaksanakan oleh hakim secara jabatannya karena dirasa perlu dan bisa juga atas permintaan para pihak. Pemeriksaan setempat atas perintah hakim tidak terbatas hanya di pengadilan tingkat pertama. Namun di pemeriksaan tingkat banding juga hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan setempat didasarkan atas perintah majelis hakim yang memeriksa perkara. Perintah ini menurut pasal 153 HIR 180 RBG secara sama dituangkan dalam bentuk secara samar. Dituangkan dalam bentuk putusan sela. Namun di dalam pasal 211 RV perintah penuangan di dalam putusan sela atau tusan vonis ditentukan secara tegas. Dapat dibaca dalam buku M. Yahya Harahap. Namun di dalam prakteknya perintah untuk pemeriksaan setempat hanya dituangkan di dalam berita acara sidang. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pelaksanaan pemeriksaan setempat disebutkan dihadiri para pihak, datang ke tempat barang terletak, selanjutnya panitera membuat berita acara, hakim membuat akta pendapat. Demikian halnya waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, kapankah pelaksanaan pemeriksaan setempat sebaliknya dilaksanakan juga tergantung kepada kebijakan masing-masing majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud. Dalam praktek persidangan, biasanya pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan pada tahap persidangan masuk tahap acara pembuktian. Bisa terjadi pemeriksaan saksi-saksi, bisa terjadi sebelum pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak. Namun ada kalanya sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan setelah saksi-saksi yang dihadirkan sudah diperiksa. Meskipun hasil berita acara pemeriksaan setempat bukanlah termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 284 RBG, namun dari semua kenyataan tersebut pada pokoknya tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui lebih jelas lokasi, letak, ukuran, dan batas-batas objek perkara. Hal mana dengan mengetahui keadaan objek perkara secara jelas dimaksudkan akan menambah keterangan bagi majelis hakim tentang situasi objek perkara yang dampaknya akan mempermudah majelis hakim menjatuhkan putusannya. Kemudian apakah manfaatnya dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut? Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 153 HIR 180 RBG seperti tersebut di atas yang menyebutkan jika ditimbang perlu atau ada faedahnya. Artinya, apabila membaca ketentuan pemeriksaan setempat sebagaimana dirumuskan, dapat diterjemahkan bahwa pemeriksaan setempat tidaklah diharuskan. Pemeriksaan setempat baru dilaksanakan bila ada perlunya atau ada faedahnya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 mengatur tentang pemeriksaan setempat yang berisi himbauan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian ketua majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut antara lain mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti, baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara, maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Jika mencermati himbauan yang disampaikan di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 tersebut, menimbulkan lagi pemikiran bagi kita bahwa sejatinya pemeriksaan setempat tersebut sangat diperlukan dan wajib dilaksanakan apabila objek perkara menyangkut bidang-bidang tanah, terutama yang belum bersertifikat. Di dalam memeriksa perkara setelah membaca gugatan penggugat dan kemudian jawaban dari tergugat, sering kita temukan keadaan kurang jelasnya uraian tentang objek perkara yang disampaikan oleh penggugat, dihubungkan lagi dengan sanggahan dari pihak tergugat. Karenanya untuk menyikapi hal yang demikian, pemeriksaan setempat atas objek perkara yang menyangkut bidang tanah sangatlah diperlukan. Bahkan majelis hakim sendiri karena jabatannya dapat memerintahkan para pihak untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat atas objek perkara dimaksud.
Ada beberapa hal yang sering diperdebatkan di dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. Sebagian pendapat mengemukakan bahwa di dalam pemeriksaan setempat tidak perlu dilakukan pengukuran atas objek perkara. Cukup hanya dengan mengetahui batas-batas objek perkara bila menyangkut tanah. Dan bila menyangkut barang tidak bergerak lainnya, pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas barang sengketa apabila objeknya dapat diukur jumlah dan kualitasnya, misalnya kapal. Oleh karenanya, apakah objek sengketa berupa bidang tanah tersebut perlu dilakukan pengukuran, sangat ditentukan hal yang disengketakan para pihak dan keadaan objek sengketa dimaksud. Bila tanah yang sudah bersertifikat, seyogyanya tidak perlu dilakukan pengukuran ulang, karena luas tanah dan gambar situasi di dalam sertifikat tanah biasanya sudah tercantum secara jelas. Bahwa yang sangat diperlukan di dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tanah adalah batas-batas objek sengketa, letak dan luasnya, dan keadaan objek sengketa saat pemeriksaan setempat dilaksanakan. Melalui sidang pemeriksaan setempat dapat diperoleh keterangan bahwa tanah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat adalah sama letak dan luasnya. Bila tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum bersertifikat, jika akan dilakukan pengukuran, sebaiknya para pihak menghadirkan petugas yang mengukur dari Badan Pertanahan yang sudah profesional dalam bidang pengukuran. Hal yang terpenting adalah semua pelaksanaan di sidang pemeriksaan setempat tersebut haruslah dicantumkan di dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat. Dan hakim atau majelis hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut harus benar-benar memeriksa apakah berita acara pemeriksaan setempat tersebut sudah menggambarkan keadaan objek perkara dan yang disengketakan para pihak. Karena melalui berita acara sidang pemeriksaan setempat tersebutlah majelis hakim nantinya mendapat gambaran tentang keadaan objek sengketa yang akan memberikan keterangan bagi majelis hakim. Banyak ditemukan berita acara sidang pemeriksaan setempat tidak menggambarkan keadaan objek sengketa secara lengkap. Sedangkan permasalahan tersebutlah yang menjadi sengketa. Contohnya, ada perubahan nama lokasi objek sengketa karena ada pemekaran wilayah, atau adanya perubahan luas objek perkara karena adanya pelebaran jalan, ataupun karena ada abrasi pantai bila objek sengketa berada di pinggiran sungai atau pantai. Bahwa di dalam memeriksa perkara di tingkat banding, banyak ditemukan berita acara sidang pemeriksaan setempat yang tidak menggambarkan keadaan objek sengketa secara lengkap, termasuk juga pertimbangan hasil pemeriksaan setempat di dalam putusan yang tidak mengakomodir hasil pemeriksaan setempat tersebut. Sehingga ada kalanya pengadilan tinggi memerintahkan ulang pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut ke pengadilan negeri. Bahkan ada putusan dari pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan sama sekali hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut di dalam putusannya. Padahal ada dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat sesuai berita acara sidang. Bahwa fakta tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara, apalagi bila harus mengulang pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. Permasalahan lainnya yang dijumpai di dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat ini adalah bila mana salah satu pihak yaitu penggugat tidak berkenan untuk menambah panjar biaya perkara untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat. Sedang pihak tergugat mengajukan permohonan agar pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Apakah tergugat boleh membayar panjar perkara? Dalam prakteknya, bila penggugat tidak bersedia menambah panjar perkara untuk pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan. Demikianlah paparan materi pemeriksaan setempat ini disampaikan secara singkat dan tentunya sangat jauh dari kesempurnaan untuk dapat disebut sebagai sebuah tulisan ilmiah atau sebuah makalah. Yang lebih penting, saya sengaja memilih topik ini sebagai awal agar kita mendiskusikan tentang pemeriksaan setempat dan masalah-masalah yang sering ditemukan di dalam memeriksa suatu perkara. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Kami berharap rekan-rekan hakim, adik-adik kami di pengadilan negeri, mungkin banyak masalah yang ditemukan dalam persidangan. Karena itu kami berharap bahwa
bimbingan teknis pada sore hari ini lebih banyak kita pergunakan untuk sharing, tanya jawab. Mudah-mudahan ini di dalam waktu menjalani ibadah puasa ini ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Serli, dan untuk itu kita memberikan aplaus kepada beliau dengan semangat. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator juga akan menambahkan sedikit tentang masalah pemeriksaan setempat ini. Perlu diingat kalau kita mengadakan pemeriksaan setempat itu jangan lupa kepada rekan-rekan kami di bawah untuk mengajak yang namanya lurah. Karena dialah presiden di daerah itu yang mengetahui, sebagaimana kalau misalnya tanah tersebut terletak di ke desa ini, yang mengetahui kita pastikan dulu. Dan biasanya itu kita bersurat kepada ke kelurahan agar dia nanti ikut beserta kita, karena demi keamanan kita juga. Jadi nanti kalau untuk memastikan lokasinya bahwa benar itu desa A, inilah objek terperkara tersebut. Kemudian kita juga membuat sketnya yang jelas barat, timur, utaranya juga harus kita buat denahnya menggambarkan lokasi tanah tersebut. Jadi sehingga dengan demikian lebih bisa jadi lebih terang objek terperkara, dan kalaupun nanti akhirnya perkara tersebut inkrah, seandainya pun dieksekusi, tidak menjadi non executable karena tidak pasti. Jadi untuk itu demi keamanan rekan-rekan di bawah, kalau mengadakan PS itu perlu juga menyurati kepala desa biar lebih aman dan lebih tahu bahwa benar ini objek sengketa tersebut. Ya, saya kira demikian kira untuk lebih memahami perlunya pemeriksaan di setempat itu untuk biar lebih jelas objek yang diperkarakan. Jadi kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di Pengadilan Negeri sewilayah PT Medan, apakah akan mengadakan pertanyaan atau bentuk diskusi seperti Ibu Serli katakan tadi. Kami persilakan. Baik, dari Sidikalang, silakan Pak. Sebutkan namanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kami dari Sidikalang, saya atas nama Satria mau mempertanyakan dua hal Pak. Yang pertama adalah apabila kemudian di dalam PS tersebut ternyata ukuran yang kita lihat di lapangan dengan ukuran yang ada di gugatan itu berbeda, namun tidak signifikan. Pertanyaannya adalah apakah hakim bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar ex aequo et bono? Yang pertama. Yang kedua, salah satu tujuan dari objek dari PS adalah melihat keadaan objek perkara. Pertanyaannya begini. Apabila sebelum diajukan gugatan, kemudian contohnya berbatasan dengan tanah. Mohon agak diperlambat sedikit biar agak bisa pelan kita aja ya, biar lebih terang. Pelan-pelan deh ya. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua. Sebelum diajukan gugatan, tanah tersebut berbatasan dengan si X. Lalu kemudian ketika gugatan tersebut sedang berlangsung, X itu kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada si Y. Sehingga ketika pemeriksaan setempat, tanah itu tidak lagi berbatasan dengan si X, tapi sudah berbatasan dengan si Y. Pertanyaannya, apakah hakim dalam mempertimbangkan tersebut mengikuti gugatan sebelum diajukan atau berfokus kepada hasil pemeriksaan setempat, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, jadi ini Pak, pertanyaannya kan apabila ternyata itu tanah itu dulu si A, kemudian setelah dijual belikan jadi batasnya jadi berbeda gitu ya? Iya Pak, ya Pak. Nah, jadi kan nanti kan ada saksi dulu, ada kan klien tadi seperti Ibu Serli katakan periksa dulu saksi, kemudian nanti bawa saksinya ke lapangan bisa juga gitu. Tapi itu silakan Bu Serli. Baik, yang dari Bapak siapa tadi namanya Pak? Sidikalang ini rajin bertanya ini. Kita berikan nilai tinggi untuk Sidikalang, selalu aktif dalam setiap BIMTEK yang kami ikuti. Dari siapa tadi namanya Pak? Satria, Bu. Satria. Ya. Baik, dari Pak Satria. Baik, pertanyaannya ini langsung berdasarkan pengalaman yang
jumpai ya. Pertanyaan pertama tadi, bila pemeriksaan setempat ukuran yang di lapangan berbeda dengan ukuran yang di dalam gugatan. Baik, itu juga sering kita temukan kalau kita sidang pemeriksaan setempat. Justru karena itulah, karena ada perbedaan-perbedaan ini yang mungkin kalau kita tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat, kita tidak akan mengetahui. Intinya, kita harus tahu letak objek perkara itu seperti apa. Nah, kalau ukuran di lapangan berbeda dengan yang di gugatan, kita nggak tahu apakah lebih luas ataukah lebih kecil. Tadi pertanyaannya lebih berbedanya tidak disebutkan, apakah lebih luas di lapangan atau lebih sedikit. Izin Bu, bukan masalah lebih luas atau lebih sedikit Bu, tetapi pertanyaannya adalah apakah hakim bisa mempertimbangkan mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar pertimbangan ex aequo et bono? Oke. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah yang kita juga temukan pada saat kita waktu di pengadilan negeri, tadi masalahnya bukan lebih kecil atau sedikit ya. Itu nanti bisa kita pertimbangkan. Jadi yang pasti bahwa objek perkara itu tidak menyangkut tanah orang lain. Jangan sampai tanah orang lain juga ikut menjadi objek perkara. Kalau memang nyatanya itu dikuasai tergugat, katakanlah lebih luas. Bisa jadi hakim menyatakan lebih luasnya tapi tetap semuanya dikuasai oleh tergugat. Kalau dia misalnya lebih luasnya hanya 10 meter atau 5 meter, itu masih bisa tidak menjadikan gugatan kabur. Asal jangan sampai lebihnya jadi 100 meter mungkin sudah menyangkut tanah orang lain. Atau bahkan ternyata yang 100 meter yang lebih itu memang milik tergugat. Artinya jangan sampai penggugat itu menjadi dapat hak lebih daripada apa yang digugatnya. Iya kan? Di dalam gugatan, kan di dalam gugatan sering disebutkan itu kalau dia bukan bersertifikat lebih kurang sekian-sekian. Kalau lebih kurang 10 kali 15, katakanlah itu contoh. Ternyata di sidang lapangan 11 kali 16. Tapi semuanya dikuasai oleh tergugat. Karena itu belum bersertifikat masih bisa kita maklumi. Tapi kalau di dalam gugatan 10 kali 15 objek perkara, ternyata saat PS ditunjukkannya bahwa objek perkara itu jadi 25 kali 30. Itu kan sudah sangat tidak masuk di akal ya. Kalau kita nanti memutuskan di dalam persidangan, katakanlah kita bikin putusan, yang mana yang kita kabulkan? Apakah yang di dalam gugatan ataukah yang di dalam sidang lapangan? Kan seperti itu ya. Dengan ajas ex aequo et bono. Kalau memang yang disengketakan itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak terlalu signifikan bedanya dan memang betul-betul tanah yang didalilkannya itu yang dikuasai oleh tergugat, saya pikir masih bisa dikabulkan dengan ajas ex aequo et bono. Itu nomor 1. Nanti kalau belum kita boleh lagi dipertanyakan ya. Yang kedua, tujuan PS itu apa tadi ya? PS itu soal batas-batas. Waktu sidang lapangan ternyata batasnya berbeda dengan yang ada di dalam gugatan. Hal itu tidak menjadi masalah. Jadi ada di dalam berita acara kita sebutkan itu misalnya dulu berbatasan dengan si A, sebelah timur berbatas dengan si A. Ternyata si A ini sudah menjual kepada si C. Jadi tinggal membuat keterangan di dalam berita acara. Dahulu berbatas dengan si A, sekarang berbatas dengan si C. Nanti kita tanyakan lagi di persidangan kepada saksi. Itu saya pikir tidak menyebabkan gugatan menjadi obscur liber. Dan itulah salah satu tujuan dari pemeriksaan setempat tersebut. Jadi harus dijelaskan. Dan apabila nanti majelis hakim akan mengabulkan gugatan, dan itu akan dipertimbangkan di dalam putusan. Apa yang terdapat di dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut harus dicantumkan di dalam berita acara dan dipertimbangkan di dalam putusan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa izin nambah dari rekan saya? Ya. Izin Bu, saya menambahkan dari rekan saya pertanyaan mengenai pemeriksaan setempat. Kebetulan Dengan siapa? Dengan siapa? Namanya siapa, Dek? dengan Johannes Bu, izin.
Yohanes ya. Yohanes. Ya. Ya, jadi tadi kan sempat dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat adalah inisiatif dari hakim. Saya mengacu ke peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021. Di situ disebutkan dalam hal Kurang jelas deh, coba pelan-pelan bertanya ya. Agak jauh mikrofonnya, mungkin agak jauh apa lebih dekat, kurang tahu. Gak jelas kami mendengar. Ya, ya saya mengacu ke peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa pengadilan dapat memerintahkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa. Di situ disebutkan bahwa permohonan ini dikirimkan melalui surat resmi dari pengadilan dan identitas dari pemohon. Nah, yang saya tanyakan di sini, bisakah pengadilan secara aktif memerintahkan BPN untuk melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa dengan bentuk penetapan pengadilan? Dan juga di sini biaya disebutkan dalam peraturan itu dibebankan kepada pihak penggugat. Sedangkan pada praktiknya yang membayar biaya perkara PS itu adalah pihak yang mengajukan permohonan PS. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana bentuk sikap kita sebagai hakim apabila kita memang ingin memerintahkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran, dapatkah kita secara aktif memerintahkan melalui penetapan? Dan kedua, bagaimana biaya perkara yang harus kita bebankan kepada pihak BPN tersebut? Demikian, terima kasih. Jadi tadi ya kalau misalnya melibatkan BPN, jadi tadi diminta pengadilan menyuratin ya, gitu ya, biar mereka hadir untuk mengukur. Jadi yang jadi, ya betul, karena kebetulan kami sempat pernah juga dilaporkan oleh para pihak karena menolak untuk melakukan pengukuran, memerintahkan BPN untuk melakukan pengukuran. Nah, bagaimana sikap kita apabila memang ada pihak yang memang meminta kita untuk memerintahkan BPN untuk melakukan pengukuran tersebut? Demikian, Pak. Terima kasih. silakan. Ya, bisa kita pahami karena di dalam pemeriksaan perkara perdata hakim itu kan pasif ya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Nah, dalam pengukuran tanah meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional. Mungkin suratnya bisa dari pengadilan, tapi itu inisiatifnya kepada para pihak dan biaya juga tentunya dibebankan kepada para pihak. Memang sering dijumpai permasalahan kadang kalau BPN itu kalau orangnya yang meminta tidak hadir, tidak mau hadir, dia minta surat dari pengadilan. Surat dari pengadilan itu sebetulnya bisa aja ya Pak, di sini banyak narasumber juga, bisa aja kita minta bantuan, tapi diutamakan para pihak itulah yang berkirim surat karena ini kan kepentingan bersama. Nanti kalau pengadilan yang memerintahkan seolah-olah kita memihak. Padahal sebetulnya Badan Pertanahan itu karena dia mau mengukur, juru ukur. Kalau misalnya pengadilan yang berkirim surat, saya pikir tidak menjadi masalah. Bisa saja, bukan berarti itu menunjukkan bahwa kita menjadi aktif dan akhirnya memihak. Karena ini demi kejelasan objek perkara. Karena kalau bukan profesional yang mengukur, mungkin bisa berbeda untuk tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Dan ditanyakan juga tadi mengenai biaya. Biaya dibebankan kepada para pihak. Iya, dan bukan bentuk penetapan untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak pengukur, hanya bersurat. Kita nggak berwenang untuk memerintahkan dalam perkara perdata. Itu hakimnya sudah terlalu aktif. Berkirim surat. Kirim surat untuk kesediaannya melakukan pengukuran dalam perkara nomor sekian-sekian. Demikian yang kami sampaikan. Atau ada Bapak Hakim Tinggi mungkin yang bisa menambahkan? Pak Napitupulu? Coba kami tambahkan, sekedar menambahkan aja. Sebenarnya tadi yang Bu Shirley sampaikan udah cukup jelas. Saya pernah, atau dalam RBG ya, saya kebetulan nggak bawa RBG di sini. Ketika saksi tidak bisa dihadirkan oleh para pihak,
para pihak boleh minta ke majelis hakim agar saksi tersebut dihadapkan di persidangan. Contoh masalah sertifikat umpamanya. Dalam PP nomor 24 tahun 1997, ketika ada sengketa tanah menyangkut di dalamnya sertifikat, biasanya para pihak tuh minta supaya dari pertanahan dipanggil. Nah, seperti kata Bu Shirley tadi, pihak pertanahan jarang yang mau. Akhirnya para pihak minta kepada majelis supaya majelis memanggil dengan relas, ya. Sama juga dengan sidang lapangan tadi. Ketentuannya sudah jelas tadi dinyatakan oleh Bu Shirley bahwa ada ketentuan jika sidang itu, jika pemeriksaan setempat itu harus dilakukan pengukuran atau sebaiknya dilakukan pengukuran, maka harus melibatkan melibatkan pihak pertanahan. Dan memang belakangan hari ini rata-rata sengketa-sengketa tanah, terutama yang di atas 1 hektar, itu menghadirkan pertanahan. Dan memang kalau para pihak yang memanggil, bukan mereka nggak mau, tapi ya sering mereka agak susah hadirnya. Maka pihak yang memohonkan PS ini mengajukan kepada majelis. Nah, majelis tentu ada ongkos panggilnya, bayar dulu ongkos panggilnya. Kalau ongkos panggilnya masih kurang, kalau masih ada akan dipakai ongkos perkara yang ada di kas perkara. Nah, nanti majelis akan memanggil melalui relas bahwa mereka supaya hadir dan membawa alatnya dalam rangka pemeriksaan setempat. Nah, itu yang saya bisa tambahkan ya. Atau boleh juga sebelum memanggil majelis tentu bisa melalui panitera. Nah, ini panitera ya. Tapi lazimnya langsung majelis yang memanggil para pihak memanggil BPN kalau BPN enggan datang jika yang memanggilnya atau memintanya para pihak. Nah, sementara menyangkut ongkos biaya pengukuran tentu dibebankan kepada pihak yang memohonkan PS itu. Saya kira segitu aja tambahannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikian. Baik, bagaimana atas jawaban daripada Bapak Berlian Apitupulu Hakim Tinggi tadi? Mana adik-adik Resi Kalang? Terima kasih Pak. Mungkin izin satu tanggapan saya ya Pak. Karena di Peraturan Menteri ATR nomor 16 tahun 2021 ini disebutkan mengenai biaya dibebankan kepada pihak penggugat untuk melakukan pengukuran tanah tersebut. Bisakah kita menyimpangi ketentuan ini dengan membebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan itu, atau memang kita harus menuruti ketentuan ini dengan membebankan biaya sepenuhnya kepada pihak penggugat? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Tambahkan. Ya, silakan tambahkan Pak. Jangankan masalah pengukuran ya, kadang-kadang juga kita pernah ngalamin penggugat pasif tidak mau mengajukan PS. Nah, hakim memandang jika memang dibutuhkan, hakim karena jabatannya ex officio dapat memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Lalu pertanyaannya, kepada siapa beban biaya dibebani? Ya, tentu beracara perdata kan yang bayar panjang perkara kan tentunya penggugat. Ya, tentunya penggugat. Nantinya kepada siapa akhirnya jatuhnya biaya perkara ini? Tentu kepada pihak yang kalah. Itu praktiknya. Dan itu yang dilaksanakan. Nah, sekarang kembali kepada masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Johannes ya. Jadi Kalang. Nah, dalam ketentuan itu ditentukan penggugat beban untuk pembayaran itu dibebankan kepada penggugat. Nah, penggugat tidak mau. Nah, di sini ya tentu hakim karena jabatannya bisa memerintahkan kepada tergugat. Menurut saya ya, menurut Tuhan, atau memerintahkan penggugat dan tergugat masing-masing untuk menanggulangi biaya itu. Toh nanti jatuhnya beban
biaya itu kepada siapa akan tergantung kepada kepada putusan akhir. Tapi yang pasti hakim karena jabatannya berhak menentukan beban itu untuk sementara dipikul oleh siapa. Kalau dua-dua nggak mau, ya tentu ya tidak dilakukan pengukuran. Saya kira begitu. Yang pasti kalau tidak mau mereka, ya hakim juga nggak mau dibebani membayar itu. Ya tentu tidak dilaksanakan pengukuran. Kalau hakim sudah berupaya untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka mau membebaninya. Memang utamanya kepada penggugat karena dialah yang paling berkepentingan dalam perkara itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berlian Napitupulu ya atas penjelasannya. Karena ini perkara perdata prinsipnya kan para pihak yang membayar. Jadi pihak penggugat karena dia berkepentingan atas objek perkaranya dia menggugat, dialah membiayai. Jadi nanti kalau pada waktu nanti putusan itu kan jelas nanti dikatakan segala biaya perkara dibebankan kepada yang kalah. Dan itu sudah jelas. Jadi seandainya dikatakan begitu nanti kalau diminta hakimnya juga bilang, saudara yang menggugat, saudara membiayai. Nanti kan kalau waktu udah putusan nanti jelas bahwa nanti siapa yang kalah dia yang bayar. Kan prinsipnya begitu karena ini perkara perdata atau privat. Jadi nggak ada dibebankan kepada negara karena inisiatif berperkara itu kan dari mereka. Ya, silakan Bu Sherly tambahkan. Pertanyaan ini juga persoalan ini juga pernah saya alami dulu waktu bertugas di salah satu pengadilan negeri. Penggugat dibebankan untuk membayar biaya panjar biaya perkara untuk pemeriksaan setempat, dia keberatan karena usul untuk pemeriksaan setempat itu datang dari tergugat. Nah, tergugat juga bahkan ingin rela untuk membayar biaya panjar perkara. Hanya saja di dalam buku kas penerimaan panjar perkara itu tidak pernah dari tergugat, tidak ada bukunya panjar perkara dari tergugat. Karena penggugat yang mengajukan gugatan tentunya penggugat yang membiayai. Kalau penggugat bagaimana kalau penggugat tidak bersedia? Nah, konsekuensinya menurut surat edaran nomor 7 tahun 2021, apabila pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan jika objek perkaranya adalah tanah, maka gugatan itu akan berakibat tidak dapat diterima NO. Konsekuensinya demikian. Akhirnya tidak dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat. Penggugat tidak mau membiayai, tergugat bersedia, hanya di dalam buku kas penerimaan kan tidak ada panjar biaya perkara dari tergugat karena pengundanglah yang menggugat tergugat itu untuk hadir. Jadi dibebankan kepada penggugat. Kalau penggugat tidak bersedia, ya konsekuensinya berarti gugatan itu kabur, nggak jelas. Akhirnya NO. Kira-kira demikian. Bisa dipahami Pak Johannes atau rekan lain yang di Pengadilan Negeri Sidikalang? Ya, Gimana? Bisa? Terima kasih, sudah sangat jelas. Terima kasih. Cukup jelas ya? Wah, Ya, terima ini bangga ini orang Sidikalang ini sudah mulai bicara karena saya dulu pernah pimpinan di Sidikalang loh. Nah, mungkin nggak ketemu sama Pak Nggak Kubis. ketemu. Jadi Sidikalang nanya-nanya terus ya, keren juga ya. Semangat terus ya. Sidikalang setiap bimbing Ya, pasti aktif. tepuk tangan tuh Sidikalang. Walaupun dibilang dairi ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Dari pengadilan negeri lain mungkin. Dari Madinah. Mandailing Natal. Tolong sebut namanya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Catur Alfat Satria. Ya, terkait dengan pertanyaan mengenai PS, Pak. Terkadang karena di wilayah Sumatera Utara ini kan jauh-jauh, Pak. Jadi kalau pemeriksaan setempat itu kita harus menginap, Pak. Ataupun ada biaya-biaya lain. Misalnya mungkin perjalanan daratnya harus butuh mobil yang lebih besar dan semacamnya. Nah, seperti itu pembebanan biayanya kalau misalnya harus menginap dan lain-lain itu dibebankan ke siapa, Pak? Itu aja Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Bu narasumber.
Ya, sama seperti yang tadi. Karena biaya itu semua ditanggung oleh penggugat. Kalau gugatannya dikabulkan, nanti kan dibiayai, akhirnya yang beban biaya perkara itu kepada tergugat. Karena memang biaya PS itu kan sekarang ini sudah ditentukan berdasarkan radius. Ada lagi satu pengadilan negeri di wilayah timur. Setiap pemeriksaan setempat itu mereka menggunakan transportasi udara. Tidak hanya mobil besar, transportasi udara, pakai tiket pesawat. Kalau di Irian Jaya, bisa jadi pengadilannya itu harus naik pesawat karena tidak ada jalan darat. Nah, itu konsekuensinya. Memang seperti itu, dibebankan selalu kepada penggugat karena panjar biaya perkara itu dibebankan kepada penggugat. Tentunya biaya perkara PS itu harus yang terukur. Ada radiusnya, ada jaraknya, dan di setiap pengadilan sudah ada ketentuannya. Demikian. Penginapan juga ya, kalau misalnya harus menginap dan semacamnya ya. Kalaupun harus menginap gitu Pak di Kalau memang penginapan. memang tidak dimungkinkan pulang pergi, ya harus menginap. Yang penting harus menginap, diserahkanlah itu apa namanya bill dari hotel. Dan itu harus diberitahukan dulu sebelum majelis hakimnya sidang pemeriksaan setempat, diberitahukan dulu biaya-biaya itu di bagian bendahara, di bagian skum, penerimaan skum di kas. Harus ada, kan itu resmi semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan dalam putusan menyangkut biaya perkara. Kira-kira seperti itu. Dan tidak asal-asalan aja misalnya di luar ini, semuanya harus terukur dan harus ada skumnya. Cukup? Atau ada mau ditambahkan dari rekan Hakim Tinggi? Pak Ginting ada? Terima kasih moderator yang kami hormati dan pemerasaran yang sangat luar biasa. Kami masih diberikan kesempatan menanggapi. Khusus untuk kepada adik-adik yang dari Madinah dan dari Sidikalang, sebenarnya kita harus pahami PS itu apa. Bukan hanya PS kita pergi ke sana. Ada dua yang kami pahami di dalam hal pelaksanaan pemeriksaan setempat yang bahasa Jawanya platslik onderzoek. Yaitu satu, memastikan objek yang dipersengketakan. Kalau masalah luasnya lebih kurang, di sanalah nanti dipastikan. Karena di dalam gugatan umumnya tanah-tanah yang tidak bersertifikat, ukurannya itu plus minus atau lebih kurang atau kurang lebih. Jadi di sana. Dan nanti yang berkewajiban menunjukkan mana yang menjadi sengketa itu adalah pihak penggugat. Ya. Yang kedua, pemeriksaan setempat ini adalah bagian dari pembuktian. Kalau kita lihat di dalam hukum acara kita itu, di dalam kitab undang-undang kita, bukti itu ada surat, ada saksi, dan bisa petunjuk. Inilah petunjuk. Kenapa pihak penggugat yang mengajukan gugatan tidak bersedia membayar panjar ongkos perkara? Itulah antara lain. Sementara yang meminta supaya dilaksanakan pemeriksaan setempat adalah pihak tergugat. Karena ada sesuatu yang oleh pihak penggugat tidak ingin diketahui fakta-fakta yang menguatkan dalil bantahan tergugat. Sehingga dia tidak mau membayar panjar biaya perkara. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Berlian, Dr. Berlian Napitupulu, bila mana majelis hakim merasa membutuhkan, karena itu adalah bagian daripada pembuktian, untuk melakukan pemeriksaan setempat, dan sesuai ketentuan yang membayar panjar ongkos perkara adalah penggugat, dan dia tidak bersedia, majelis hakim berwenang untuk memerintahkan untuk tergugat untuk melakukan pembayaran panjar ongkos perkara. Panjar ini ya, bukan biaya PS. Hanya yang selama ini adalah mendahulukan panjar. Jadi untuk itu, apa yang nanti di sana terbukti, kalau penggugat tidak mau, tergugat boleh. Walaupun disebutkan tadi oleh Ibu pembawa makalah, bahwa tidak ada di dalam buku keuangan kita yang mengatur masalah bayar ongkos perkara, panjar ongkos perkara dari pihak tergugat, tapi itu di dalam buku kedua maupun di dalam praktek
sangat dibenarkan untuk dilakukan. Nah, jadi karena apa PS ini perlu? Karena PS ini adalah merupakan bagian pembuktian. Jadi kalau Anda menyatakan kepada pihak tergugat atau kepada pihak penggugat supaya membayar panjar perkara untuk pemeriksaan setempat, dia tidak bersedia, minta saja kepada pihak tergugat untuk membayar. Apalagi tergugat sendiri yang memintanya karena itu ada sesuatu yang dibuktikan. Contoh, di atas tanah terperkara ada satu kuburan milik daripada kakek buyut tergugat. Ini kan membuktikan dan petunjuk-petunjuk bahwa tanah ini selama ini adalah dikuasai oleh tergugat. Namun secara tiba-tiba penggugat bilang itu milik dia dalam gugatannya. Tergugat sudah menjawab. Buktikan benarkah itu apa tidak. Dan saya kira itu yang kami dapat tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginting sudah menambahkan. Dan gimana dari Bapak dari Madinah, gimana sudah cukup jelas? Cukup Pak, Cukup? Ada lagi? Oke, makasih. Oh, dari PN Tarutung ya, Pengadilan Negeri Tarutung ada ini. Siapa? Selamat siang, Pak. Coba sebut namanya siapa? Nama saya Glory, Pak, dari PN Tarutung. Silakan ya. Glory. Izin Pak ingin bertanya, ini mengenai ketika kami PS Pak, jadi dalam suatu perkara itu ibaratnya ditulis gugatan objek berada di desa A dan kepala desa A ini jadikan turut tergugat Pak. Kemudian saat kami melakukan pemeriksaan setempat, diketahuilah fakta, tiba-tiba datanglah ibaratnya kepala desa dari desa B nih Pak. Dia mengatakan, ini desa saya, ini tertulis di dalam, ada di RPJM desa itu bahwa ini termasuk ke dalam lingkungan pembangunan desa kami gitu. Sedangkan kepala desa bilang enggak, ini dari desa, ini berada di wilayah lingkungan desa kami. Yang terbukti ketika pembukaan jalan ini desa kami lah yang dipanggil untuk membuka jalan itu. Nah kalau seperti itu Pak, kan kita menemukan fakta itulah Pak di PS. Bagaimana cara kita bisa apa ya Pak, ibaratnya menentukan atau memutus bahwa di mana letak PS itu yang di mana letak desa itu sehingga nantinya dalam putusan itu bisa menghasilkan putusan yang bisa dieksekusi gitu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya pada intinya dari dulu ada ini ya, kepala desa mengatakan ini daerahnya. Kemudian ada lagi mengakui bahwa setelah pemekaran ini desa kami gitu ya. Jadi untuk kepada adik yang di Tarutung ya, untuk kepastiannya bagaimana gitu ya. Silakan Bu Ser. Baik, terima kasih dari Ibu Glory dari PN Tarutung. Tadi ketika menyampaikan materi saya sudah sampaikan itu justru karena itulah kita perlu melakukan PS. Ada perubahan letak, ada perubahan luas pun bahkan bisa berubah. Letak itu misalnya dulu waktu desa itu, waktu tanah itu awal-awalnya adalah di desa A. Berubahlah karena ada pemekaran wilayah. Misalnya sama dengan Deli Serdang dengan Serdang Bedage. Dulu mungkin dia masuk ke Deli Serdang, setelah pemekaran wilayah menjadi Serdang Bedage di daerah perbatasan. Yang pasti tanah itu tetap ada. Soal berubah letak, itu soal fakta di persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Kalau kepala desa itu menyatakan ini masuk desa kami, kepala desa yang kita undang masuk desa kami. Nah semuanya itu bisa kita panggil di persidangan dan minta surat keterangan bahwa dahulu tahun berapakah itu masuk ke desa A, tahun berapakah dia di desa B. Itulah fakta yang ditemukan setelah pemeriksaan setempat. Bisa terjadi hal seperti itu, bisa terjadi karena pemekaran wilayah. Bahkan bisa misalnya luasnya dulu 100 meter. Terjadi abrasi dekat-dekat pantai dia, hilang jadi tinggal 70 meter. Atau bahkan bisa bertambah, keringlah tanah itu. Jadi bertambah luas tanah dia. Di kampung saya pernah ketika Danau Toba mengering, yang di pinggir Danau Toba itu tambah luas tanahnya. Tanah siapakah yang kering itu? Ah, itu beda lagi. Jadi kalau ini tadi, ini masuk desa kami. Kita harus pahami majelis hakim harus di persidangan itu harus bertanya sejak kapankah Bapak tadi itu jadi kepala desa? Apakah sejak tanah itu dulu-dulunya dia sudah kepala desa? Ataukah baru setelah terjadi pemekaran?
Semua itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat dan nanti hakimlah yang mempertimbangkannya di dalam putusan. Yang pasti bahwa itulah lokasi objek perkara yang disengketakan dan benar bahwa objek itu dikuasai oleh tergugat. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang menambah atau bisa Iya. diterima penjelasannya? Bu, izin menyampaikan, jadi kondisinya itu bukan pemekaran, Bu. Kondisinya ibaratnya dua desa mengklaim bahwa daerah tersebut adalah milik mereka. Desa A waktu itu memang karena sebagai turut tergugat, dia mencantumkan PBB, Bu, yang menyatakan objek tersebut berada di desanya. Sedangkan kepala desa B menunjukkan RPJM-nya, Bu. Jadi kondisinya adalah dua kepala desa yang mengklaim akan wilayah tersebut, tapi bukan dalam kondisi pemekaran. Kira-kira seperti itu, Bu, gambarannya. Terima. Jadi tanah itu betulkah tanah penggugat atau tanah yang disengketakan itu benar yang menurut penggugat dalam gugatannya dikuasai oleh tergugat? Artinya tanah yang dijadikan objek sengketa di dalam gugatan, benarkah itu dikuasai oleh tergugat? Iya, Bu. Ditanya enggak Wak ke PS. Kalau soal kepala desanya yang berbeda, karena yang bersengketa bukan kepala desa. Yang bersengketa adalah penggugat dan tergugat. Kepada majelis hakimlah dibebankan kebijaksanaan. Apakah benar gugatan itu, objek itu memang itu yang dikuasai oleh tergugat? Kan nanti akhirnya sampai majelis hakim kepada pembuktian. Pembuktian masing-masing pihak. Kalau soal kepala desanya mengklaim itu tanahnya masing-masing, silakan para pihak penggugat membuktikan bahwa itu wilayah di sini. Tergugat juga. Kalau udah sampai tingkat kepala desa berbeda pendapat, ada lagi atasannya, camat. Dipanggil yang lebih tinggi. Yang paling utama lagi Badan Pertanahan Nasional. Masuk wilayah manakah itu? Kalau dia bersertifikat. Nah, kalau yang belum bersertifikat mungkin di tingkat kecamatan. Sampai ke tingkat bupati. Kira-kira seperti itu. Karena yang berperkara bukan kepala desa, penggugat dan tergugat. Kira-kira seperti itu ya, Adik ya. Gimana, Anda bisa mengerti? Sudah, Pak. Siap, terima kasih, Pak, Ibu. Ya, bisa dipahami. Bisa ini? Siap, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa ya. Jadi itu... kepada majelis hakimnya. Oke. Masih ada lagi? Oh ya, dari Gunung Sitoli. Oh, ini agak ramai ini masalah PS ini ya. Dari Gunung Sitoli silakan, namanya siapa? Namanya siapa? Bapak dari Gunung Sitoli? Mana suaranya? Izin Pak, nama kami Fadel Pardamian Batei. Silakan. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Kami bertanya sedikit saja Pak, karena tadi kami sudah melaksanakan seperti yang disampaikan Ibu yang mulia Ibu Serliwati tadi Pak. Jadi di sini kami hanya mau mengajukan sepemahaman saja Pak. Artinya begini Pak, di PN, di beberapa PN atau kami ibaratkan di PN Gunung Sitoli sendiri tentang PS ini ada pendapat yang berbeda Pak. Ada dua pendapat di sini tentang pelaksanaan PS Pak. Satu, ada yang berpendapat ketika PS pengukuran terhadap PS itu seperti yang apa yang disampaikan Ibu Serliwati tadi pelaksanaannya. Artinya kalau memang dibutuhkan pengukuran maka dilibatkan pihak BPN. Nah, satu lagi beranggapan bahwa tidak perlu BPN tapi perlu jurusita pengadilan. Nah, pertanyaan kami Pak, gimana status pelaksanaan PS yang dilaksanakan, yang pengukurannya dilaksanakan oleh jurusita pengadilan Pak? Jadi mengenai status yang pengukurannya dilaksanakan oleh jurusita ya? Jurusita pengadilan Pak, karena ada dua pendapat Pak, ada dua pendapat. Itu sertifikat atau masih SK Camat? Yang belum bersertifikat Pak. Sertifikat? Belum ya? Belum Pak. Jadi kalau belum bersertifikat, nanti kan biasanya kan dibawa jurusita ya, waktu kita PS ya.
Ada bawa nggak jurusitanya? Izin Bapak, ada dua pendapat yang berbeda tentang itu, Pak. Artinya begini, Pak. Sebagaimana disampaikan moderator tadi, Pak, bahwa PS apabila tanah itu sudah bersertifikat, maka tidak perlu melibatkan BPN. Kalau saya menanggapi, Pak, izin Pak, tolong diluruskan kalau memang salah saya menanggapi terhadap SEMA nomor 7 tahun 2021, bahwa pemeriksaan setempat, baik itu sudah bersertifikat ataupun tidak bersertifikat, pengukurannya, penggambarannya, situasi itu hanya boleh dilakukan oleh BPN. Karena BPN memang juru ukur, Pak. Sementara kami sendiri berpendapat jurusita bukan juru ukur. Nah, bagaimana status hukum terhadap PS yang dilakukan, pengukurannya dilakukan oleh jurusita, Pak? Oke. Itu demikian dari kami, Pak. Ada penanya Bapak Fadil Batee. Yahoo. Yahoo, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, tadi juga ketika menyampaikan materi sudah digambarkan bahwa walaupun ini pendapat saya pribadi bahwa apabila tanah yang sudah bersertifikat, saya pikir tidak perlu dilakukan pengukuran karena di dalam sertifikat itu sudah terlihat jelas ukurannya, bahkan gambarnya. Nah, tadi pengalamannya yang permasalahan ada perbedaan pendapat. Ada sebagian bilang nggak perlu BPN mengukur, cukup jurusita. Nah, kita bukan tidak mempercayai jurusita yang mengukur, tapi memang ahli ukuran itu ada di BPN. Apalagi nanti kalau artinya kan ada teknik-teknik mengukur sama kayak kita. Gimana kalau yang memutuskan perkara itu bukan hakim? Kira-kira seperti itu. Ini kan Badan Pertanahan Nasional memang mereka sudah punya petugas yang memang ahli ukur, bukan asal-asal mengukur. Jadi kalau kita jurusita kan yang melaksanakan sita jaminan lah dalam suatu objek perkara, kan dia mengukur juga. Tapi kita serahkanlah kepada pihak yang profesional supaya tidak terjadi persoalan. Kira-kira begitu. Jadi perbedaan pendapat itu saya pikir gimana ya? Memang harusnya pihak BPN lah karena memang dialah yang berwenang, yang ahli dalam bidang pengukuran. Sama kayak tukang jahit. Kalau kita kasih orang mungkin pintar menjahit tapi baru cuma pintar. Akhirnya kirinya muat, kanannya nggak muat. Kira-kira seperti itu. Nanti tapi mungkin ada narasumber dari Pak Hakim Tinggi yang menambahkan. Silakan Pak Mion Ginting. Terima kasih Ibu. Mungkin Ibu Ketua atau Bapak Ketua Pengadilan Negeri seprovinsi Sumatera Utara, yaitu sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, lupa bahwa pada waktu bimbingan teknis beberapa saat yang lalu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi telah melakukan bimbingan dan pembinaan di sini, di ruang kita ini di kantor Pengadilan Tinggi. Yang mana ketika itu atas bimbingan dari Bapak Ketua yang menyatakan bahwa melakukan tugas-tugas pemeriksaan setempat itu dilakukan oleh hakim. Bukan oleh jurusita ataupun oleh orang BPN. Hakimlah yang melakukan pemeriksaan setempat. Namun, karena dalam saat-saat tertentu yang menjadi objek sengketa sangat luas, kita tidak punya peralatan. Kita tidak punya peralatan dan sedemikian rupa untuk melakukan pemetaan dan pengukuran, maka atas perintah hakim dimintalah BPN untuk melakukan pengukuran dan pemetaan. Jadi yang melakukan pemetaan itu adalah hakim, yang melakukan pemeriksaan itu adalah hakim. BPN itu adalah orang yang disuruh oleh hakim. Bukan dia yang hebat, hakim itu hebat. Hakim serba tahu dan serba bisa. Bukan sok tahu. Jadi untuk itu, kalaupun diminta BPN mengukur, itu adalah perintah hakim. Ya. Kemudian, kalau jurusita, itu mungkin saja karena biayanya terbatas dan jaya objeknya juga sangat sedikit. Atas perintah hakim, jurusita tersebut bersama dengan panitera penggantinya. Yang diperintahkan itu, coba kau ukur berapa sih lebarnya ke sana, berapa panjangnya itu. Itu semua adalah tanggung jawab hakim dan kewenangan hakim.
Jadi nggak usah dipermasalahkan apakah sah oleh jurusita atau oleh BPN. Tapi yang sah itu adalah hakimnya melakukan pemeriksaan tersebut, setempat tersebut. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Giting. Izin Bapak. Izin Pak. Ada lagi. Apalagi deh, apalagi masih ada lagi Pak. Masih Pak. Izin Bapak bukan membantah Pak. Izin Bapak bukan membantah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Medan Bapak. Jadi pada dasarnya memang pemeriksaan setempat hakim yang melakukan. Pemeriksaan setempat itu wewenang hakim Pak. Yang kami maksudkan dalam pertanyaan kami tadi adalah yang melakukan pengukurannya Bapak. Bukan pemeriksaan setempatnya. Karena di SEMA nomor 7 2021 poin kedua itu Bapak sudah jelas bahwa pembuatan gambar situasi tanah objek perkara yang dilakukan oleh kantor BPN. Nah, itu sudah jelas di sana Bapak. Jadi menurut kami di situ kami butuh hari ini sekarang butuh supaya tidak berbeda pemahaman antara hakim khususnya di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Itu saja Bapak. Karena apakah bagaimana status hukum pemeriksaan setempat yang pengukurannya Bapak? Pengukurannya dilakukan oleh jurusita. Karena SEMA itu sudah jelas mengatur yang melakukan pengukuran apabila dipandang perlu dilakukan oleh BPN Pak. Baik, Ada poin 2, karena SEMA nomor 7 itu ada 3 poin Bapak. Baik, saya jawab Terima Anda. kasih Bapak. Oke. Berita, apakah Anda melakukan pemeriksaan setempat, dilakukan berita acara, diperbuat berita acara? Dibuat Bapak. Apakah BPN ada bertanda tangan? Di dalam berita acara BPN tidak bertanda tangan Bapak. Apakah jurusita bertanda tangan? Tidak ada juga jurusita bertanda tangan Bapak. Untuk itu BPN maupun jurusita melakukan pengukuran itu adalah berdasarkan perintah hakim. Jadi tujuannya dilakukan pemeriksaan setempat adalah untuk memastikan mana yang menjadi objek sengketa tersebut. Kalau masalah mengukurnya itu supaya jelas mana yang menjadi sengketa. Yang karena luas mungkin sampai 100 hektar dan bukit-bukit, hakim itu tidak mampu untuk mengelilinginya dan melakukan pemetaan. Sehingga kita mintalah bantuan BPN. Tapi kalau hakimnya mampu, Pak, ketika saya di Tarutung, saya kelilingin, Pak. Saya petakan sendiri, saya gambar sendiri. Itu yang sah, saya tanda tangani gambarnya. Batas utara, timur, barat, selatan itu saya yang buat. Bukan oleh BPN. Jadi yang nyata hakim itulah yang melakukan pemetaan dan pengukuran. Kalau mampu. Itulah yang sah. Dan dia tanda tangani berita acara maupun petanya. Demikian Ibu Sekli, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami memahami sekali apa yang menjadi persoalan tadi dari Gunung Sitoli. Ada perbedaan pendapat di antara majelis. Apakah pengukuran harus BPN ataukah boleh jurusita? Mungkin perbedaan pendapat ini menyangkut biaya. Tapi kalau mau hasilnya akurat, apalagi misalnya tanahnya itu ada berbukit-bukit. Tentunya sangat berbeda cara pengukuran luas tanah oleh BPN dengan jurusita. Jadi yang lebih akurat itu hasilnya ya BPN. Boleh aja jurusita, tapi kan kalau mau mungkin kalau jurusita biayanya kecil, bisa aja. Tapi kalau mau akurat memang BPN. Karena memang BPN lah ahli mengukur. Jadi tadi Pak narasumber Pak Mion Ginting bilang jangan diperdebatkan. Kalau mau hasilnya akurat, ya BPN. Kalau hasilnya hanya diukur biasa, ya jurusita. Tergantung kepada majelis hakim. Simpulkan. Kalau menyangkut biaya, mungkin memilih jurusita. Kalau mau akurat hasilnya, Badan Pertanahan Nasional. Kalau jurusita mengukur, nggak salah juga. Tidak ada dilarang, tidak ada menjadi batal, tidak. Saya juga waktu baru hakim, kami membawa jurusita sebagai juru ukur. Ya hanya ukur-ukur biasa. Yang paling intinya di dalam pemeriksaan setempat itu, benarkah objek perkara itu ada? Benarkah yang didalilkan penggugat itu, itulah yang dikuasai tergugat? Kira-kira seperti itu. Jangan sampai nanti yang dipersengketakan itu ternyata milik orang lain. Kira-kira seperti itu. Izin Bu, kami izin Ibu.
Izin Bu. Silakan. Nah, iya Bu, izin Bu. Kami memahami Bu. Cuma kami butuh kepastian tentang hukumnya Bu. Maksudnya begini. Perintah pelaksanaan pengukuran oleh BPN itu sudah jelas Bu ya, di SEMA nomor 7 2021. Nah, karena ada permasalahan Bu, sempat kami itu mau dilaporkan Bu. Kenapa jurusita yang mengukur? Nah, dasar hukum apakah? Pertanyaannya begini lah Bu. Kami ubah Bu, izin Ibu. Apakah ada dasar hukum jurusita melakukan pengukuran? Apakah jurusita itu ahli ukur juga Bu? Sebagaimana perintah hakim. Apakah perintah hakim itu boleh menerobos SEMA nomor 7 tahun 2020 tahun 2001? Izin Ibu. Apakah perintah majelis hakim sendiri ketika memerintahkan jurusita ukur, apakah itu tidak menerobos SEMA 2001, Bu? Nah, kalau di apa namanya pematerian hari ini kami diizinkan melakukan itu, maka kami akan catat untuk kedepannya kami lebih strong lagi menghadapi semuanya, gitu Bu. Karena di Nias ini Bu, dikit-dikit memang dilaporkan Bu. Ini masalah mental kami di lapangan. Bahkan jurusita mau mengukur saja, loh, di mana dasar hukum Bapak jurusita? Kan dasar hukumnya ada BPN. Nah, yang ada dasar hukum hanya BPN, Pak, setahu kami Bapak dan Ibu. Dan kalau memang ada dasar hukumnya dari jurusita, kami akan menerimanya. Demikian Bu, terima kasih. Jadi berarti persoalannya kenapa harus memakai jurusita atau BPN bukan karena masalah biaya? Apakah membawa jurusita sebagai juru ukur itu permintaan para pihak atau hakimnya sendiri? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Bu. Perbedaan pendapat itu terjadi di ruang sidang. Ketika penggugat menyampaikan kami ingin BPN dihadirkan, tergugat tidak mau. Nah, oleh hakim anggota menyampaikan bahwa enggak apa-apa. Apakah penggugat bersedia membayar? Penggugat bersedia. Tapi oleh yang lain menyampaikan enggak perlu BPN. Karena tergugat tidak setuju. Maka jurusita. Kalau penggugat yang membiayai dan dia bersedia terus keberatan hakimnya tidak memanggil BPN itu apa? Kepentingan hakim apa? Kalau memang saya pikir memang ada perbedaan karena masalah biaya. Kalau penggugat minta PS, kemudian dia bersedia. Mungkin kalau saya ketua majelisnya pada saat itu akan saya laksanakan sesuai itu, Bu. Jadi saya nggak mau menyebutkan secara mendetail. Saya karena hakim anggota pada saat itu, Ibu. Itu Bu. Jadi memang akhirnya dilaporkan karena tidak ada juga kepentingan dari majelis di situ. Kalau memang sesuai dengan SEMA tadi memang BPN. Betul. Penggugat juga bersedia. Iya Bu. Kenapa harus membawa jurusita? Tidak perlu. Jadi menimbulkan tanda tanya. Nah itu saya sendiri sebagai hakim anggota tidak sependapat dengan yang lain begitu Bu. Berarti ini jadi perbedaan pendapat di antara majelis. Lah kalau memang penggugatnya bersedia membiayai, begini Bu, harus pakai perbedaan pendapat itu muncul karena penafsiran terhadap SEMA nomor 7 tahun 2001 Bu. Bukan karena ada kepentingan. Kalau saya berpendapat, baik. Jadi karena ini majelisnya yang enggak satu ya. Ya mudah-mudahan lah. Perbedaan pendapat di antara majelis bukan karena aturan. Jadi ini ya udah bisa mengerti ya. Ya kami bisa paham. Izin Pak. Ini karena menafsirkan atau menerjemahkan dari SEMA nomor 7 2001 itulah majelis hakim berbeda pendapat. Hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 sependapat. Ketua majelis berbeda. Ketua majelis menyampaikan bahwa tidak perlu BPN. Saya potong dulu. Jadi akhirnya PS itu dilaksanakan. Izin Ibu, ini ada hubungan dengan PS perintah dari pengadilan tinggi, Ibu. Gimana? Ini PS pelaksanaan PS yang kami lakukan itu ada perintah dari yang pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang. Siap, Ibu. Ya. Kebetulan saya di dalam. Izin Bu. Ya, betul. Karena memang ada perbedaan dan itu sangat perlu. Memang harus BPN kalau yang sudah begitu karena luas. Oh iyalah. Nah di situ Bu, saya sempat sependapat BPN Bu karena penggugat setuju.
Iya. membayar biaya. Kalau penggugat setuju dan bersedia membiayai, tidak ada kepentingan majelis, laksanakan. Betul Bu, saya sependapat dengan itu, tapi pelaksanaannya kan tidak sesuai Bu. Karena Tinggal bikin, kalau hakim, jangankan untuk PS berbeda pendapat, untuk putusan juga boleh. Pakai insentif Bisa lain. demo. Karena itu berkaitan dengan materi putusan nantinya. jadi Tapi tak bolehlah izin, Bu. menyebutkan perkara. Baik Bu, izin Bu, kami butuh penegasan saja lah Bu. Iya. Apakah jurusita punya kewenangan? Maksudnya, apakah majelis hakim punya kewenangan memerintahkan jurusita untuk mengukur Bu? Dasar hukumnya, izin Bu, kalau memang ada. Boleh. Jadi gini, oke, biar supaya cepat ini karena sudah mau jadwalnya apel. sudah diambil setengah jam. jam lagi nih. Oke Bu. Apakah oke, Bu. jurusita tidak punya keahlian? Bisa punya, karena jurusita itu menyita perkara juga diukur-ukurnya. Tapi kalau cerita ahli, yang ahli itu ya dari BPN. Jadi saya pikir kalau udah ada SEMA, tidak ada keberatan daripada pihak soal biaya. Yang keberatan justru majelis hakim, makanya disurati. Wajar itu majelis hakimnya disurati para pihak. Iya Bu, tapi di lain hal Bu, seandainya majelis hakim disurati, sependapat majelis hakim melakukan pengukuran dengan menunjuk jurusita. Seandainya majelis hakim disurati karena tidak punya dasar hukum melakukan pengukuran dengan perintah jurusita, artinya majelis hakim disuratin melanggar SEMA nomor 7 tahun 2001. Izin Ibu, gimana pendapat Ibu nanti ketika kami diperiksa di pengadilan tinggi Karena tentang ini itu? Bu? menyangkut objek perkara, saya ada di dalamnya, mungkin bisa kita cecetan aja atau bikin surat. Ya, Karena ini nanti bikin menyangkut aja surat saya ya. di dalamnya. Oke ya, dari Gunung Stoli, karena ini juga waktunya sudah jam berapa ini ya? Saya ikut menangani perkara itu, jadi agak-agak apa? Ya Bu, siap. Punya apa? Agak rahasia lah. Bukan agak rahasia. Saya ada di dalam perkara itu dan kita juga alot itu perdebatannya. Jadi nggak bisa saya campuri ya. Oke? Ya Bu. Aja ya. Oke. Baik ya. Selamat bekerja Pak Padet dan kawan-kawan. Terima kasih. Cukup ya. Baik. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi demikianlah untuk Bintek sekarang ini, dan karena ada waktunya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Sewilayah Sumatera Utara Medan karena telah mengikutinya dengan baik. Dan untuk itu kita beri aplaus kepada narasumber. Baik, karena acara telah selesai, maka kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Shirley, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Belman Tambunan, Sarjana Hukum Magister Hukum yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara
Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Soci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.